Tolong temani aku ke bar untuk bersenang-senang. Tapi saldo tidak cukup. Dengan panik, aku mendekati wanita cantik di meja VIP. Pinjamkan aku sedikit uang. Nanti aku bayar kembali. Wanita itu terlihat dingin. Kita kenal. Aku merampas gelas dari tangannya. Tidak kenal. Tanya saja pada bodyguardmu. Ini sudah berapa kali kamu mengganggu saya? Pertolongan darurat. Tidak bisakah kamu sekali ini membalas budi? Wanita itu tampak bingung. Namun bodyguardnya menutup wajahnya dengan tangan. Nona, ini benar-benar. Setiap kali Anda mabuk, tidak ada yang boleh mendekat. Kecuali pria ini. Untuk mengantarkan Anda pulang, saya memang sudah menghubungi dia beberapa kali. Memohon bantuan darurat. Teman-teman di sekeliling wanita itu semua terkejut dan mendengarkan dengan seksama. Benar atau tidak, setelah Nona Su mabuk, bukankah dia tidak boleh didekati? Bagaimana bisa ada yang dikecualikan? Saya ingat waktu itu Nona Su mabuk berat. Saya ingin membantunya ke kamar. Tapi dia dengan cepat mematahkan lengan saya. Saya juga mengalami itu. Orang-orang bilang kalau Nona Su mabuk itu seperti penyihir hidup kembali. Siapa yang mendekat, dia akan bunuh. Tapi saat itu saya masih muda dan tidak percaya hal-hal seperti itu. Saya bahkan sengaja membuat Nona Su mabuk untuk melihat apakah saya bisa mendekatinya. Akibatnya, saya patahkan semua tulang dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Dokter bilang kemampuan pertahanan diri Nona Su terlalu kuat. Setelah mabuk, dia tidak mempercayai siapapun. Jadi siapapun yang mendekat, dia akan secara otomatis menyerang. Apa yang istimewa dari pria ini? Dia bisa menjadi orang pertama yang dipercaya Nona Su saat mabuk? Saya tidak percaya, kecuali kalau tampan itu menunjukkan sesuatu kepada kami. Saya mengangkat alis dan mengeluarkan ponsel dengan kode QR. Tentu saja, transfer dulu 1000, baru saya tampilkan sesuatu untuk kalian. Saat benar-benar ada yang mengeluarkan ponsel, transfer 1000 ke saya. Suara ding terdengar. Uang sudah masuk. Saya menunjuk ke kasir. Saya akan bayar dulu. Nanti kalian bisa datang mencariku setelah memabukkan dia. Semua orang di meja VIP tertawa riang. Hanya wanita bernama Su Qinghan melihatku dengan tatapan tajam dan berbahaya. Tapi aku tidak takut. Aku sudah pernah melihat dia mabuk. Jadi aku tidak takut. Ada foto dia tidur dengan memeluk toilet. Sudah beberapa kali saya simpan di ponsel saya. Hehe, jangan lihat dia yang sekarang duduk anggun di meja VIP. Berpenampilan dingin dan terkesan suci. Tapi dia di depanku sudah tidak punya citra lagi. Setelah membayar di kasir, saya dan teman-teman meninggalkan tempat itu. Mereka pulang dengan segar. Saya kemudian kembali ke meja VIP. Karena saya sudah terima 1000. Waktunya menunjukkan keahlian istimewa. Teman-teman Su Qinghan, benar saja. Mereka berusaha keras memberinya minum. Tapi Su Qinghan menolak minum. Dia memegang pergelangan tanganku dengan erat. Lalu menarikku keluar. Dia mendorongku ke dalam mobil Maserati mewahnya. Pintu mobil ditutup dengan keras. Seperti botol soda yang diguncang lalu dibuka. Saya mengusap hidung saya. Bukannya saya yang membuat kamu hanya mempercayai saya saat mabuk. Saya juga merasa ini merepotkan. Loh. Hal ini harus dimulai 6 bulan yang lalu. Hari itu saya pulang kerja terlambat. Saya melihat seorang wanita tergeletak di jalan. Dengan sepeda sewaan sebagai selimut. Ini benar-benar lucu. Seorang pemuda yang sedang berselancar langsung mengeluarkan ponselnya. Saya pun mendekat dan melihat. Dia memiliki wajah yang sangat cantik. Tapi dia benar-benar mabuk. Bau alkoholnya kuat. Dia mengatakan sangat haus dan ingin minum air. Saya mengeluarkan botol air dari tas. Lalu memberinya segelas air. Dia meminumnya dengan lahap. 3 teguk sekaligus. Saya mencoba membangunkannya. Hei, jangan tidur di jalan ya. Di mana ponselmu? Biar saya teleponkan untukmu. Minta temanmu datang menjemputmu. Tapi dia sama sekali tidak menghiraukanku. Tidur di jalanan malah nyenyak sekali. Tidak ada cara lain. Saya hanya bisa meraba-raba kantong celananya. Menemukan sepasang kaki panjang yang indah. Sebenarnya bisa saja dia masuk dunia hiburan. Setelah menemukan ponselnya, saya membuka kunci wajahnya. Saya menelepon orang pertama yang ada di daftar WeChat. Video call dan mengarahkan kamera ke wajah wanita itu. Supaya orang itu bisa melihat dengan jelas. Hei, pemilik ponsel ini sedang tidur di jalan. Kalau kamu teman dia, cepat datang dan jemput dia. Orang itu tidak sempat bertanya lokasi saya. Tiba-tiba dia terkejut dan memperingatkan saya. Sekarang, segera menjauh dari Nona. 5 meter. Saya pikir dia takut saya punya niat jahat pada wanita itu. Saya tertawa sinis. Tenang saja, saya tidak tertarik pada pemabuk. Saya kirimkan lokasinya. Cepat datang saja. Namun orang itu malah dengan nada lebih tegas memperingatkan saya. Jangan anggap ini angin lalu. Kecuali kamu ingin mati. Ada masalah di otakmu. Saya pun menutup video call. Lalu duduk di samping wanita itu menunggunya. Wanita itu malah tidur di paha saya. Tidur sangat nyenyak di bawah sinar bulan. 10 menit kemudian, orang itu datang. Melihat pemandangan ini seperti melihat hantu. Saya bersumpah berkali-kali. Kamu lihat sendiri. Saya sama sekali tidak berbuat sesuatu pada temanmu.
Begitu saya selesai bicara, wanita itu mengubah posisinya. Tidak hanya menaruh kepalanya di paha saya, dia juga memeluk pinggang saya, menjadikanku bantal peluk. Saya sudah berusaha keras untuk melepaskan. Saya menarik telinganya dan berkata, "Hei, jangan tidur lagi. Temanmu sudah datang. Segera lepaskan saya. Ayo pulang dengan temanmu." Wanita itu tidak menghiraukan. Tidurnya lebih nyenyak dari babi. Saya hanya bisa meminta bantuan teman-temannya. Cepat datang dan bantu. Saya tidak bisa membuka tangannya. Orang itu malah berdiri 5 meter jauhnya. Tidak ada niat untuk mendekat. Saya benar-benar marah. "Kenapa kamu hanya berdiri di sana?" Dia agak takut dan berkata, "Saya tidak mau mati." Saya terdiam. Maksudnya apa? Orang itu berkata dia bukan teman pemabuk ini, melainkan pengawalnya. Kemudian pengawal itu membawa mobilnya, parkir 5 meter jauhnya dan berkata, "Kamu pikirkan sendiri bagaimana cara menempatkan nyonya ke mobil. Apa kamu gila? Ini nyonyamu, bukan nyonyaku. Saya baik-baik saja menelepon. Kamu malah terlalu banyak meminta." Namun pengawal itu tetap tidak mau membantu. Berdiri jauh 5 meter sambil menyaksikan. Saya benar-benar marah, seperti menarik seekor babi mati. Semua amarah saya tumpahkan pada pemabuk itu. Pengawal itu mungkin khawatir pemabuk itu terluka parah oleh saya. Akhirnya dengan hati-hati dia mendekat untuk membantu. Namun, pada detik berikutnya, wanita yang sebelumnya tidur seperti babi mati, tiba-tiba bangun. Dengan kecepatan luar biasa, dia menarik sebuah pisau Swiss dari pinggangnya. Langsung mengarahkannya untuk melindungi saya. Sementara itu, pisau Swiss dengan ganas menyerang pengawal. Gerakan, kecepatan, dan kekuatan serangannya. Jika bukan karena pengawal itu berlari cepat, saya benar-benar takut ini bisa menjadi tempat pembunuhan. Saya hanya bisa menatap dengan bingung. Pikiran saya penuh pertanyaan. Pengawal itu kembali berdiri 5 meter jauhnya, tersenyum canggung ke arah saya. "Sekarang kamu tahu kenapa saya tidak mau membantu, kan? Saat nyonya itu mabuk, tidak ada yang bisa mendekatinya. Dia sangat agresif." Secara instingtif saya meraba leher saya. Kalau begitu saya juga harus lari, kan? Namun, wanita yang sedang mabuk itu menyimpan pisau Swiss kembali ke pinggangnya. Kepalanya yang besar bersandar di bahu saya dan melanjutkan tiduran. Saya hanya bisa terdiam. Pengawal itu juga terdiam. "Kamu adalah orang yang saya lihat. Satu-satunya yang bisa mendekati nyonya itu. Setelah dia mabuk, apakah matamu buta? Jelas-jelas dia yang bersandar pada saya." Saya hampir menangis tanpa air mata. "Sekarang harus bagaimana?" Pengawal berkata, "Hanya bisa mengganggu kamu. Tolong bantu bawa nyonya ini ke mobil. Lalu bawa dia pulang. Kamu bisa mengemudi, kan?" Saya masih setengah ragu. Jangan-jangan kalian berdua hanya ingin bercanda dengan saya? Kenapa hanya saya yang bisa mendekatinya? Orang tuanya tidak bisa, pengawal berkata. Orang tua nyonya sudah meninggal. Hanya kakeknya yang masih ada. Tapi dia juga tidak bisa mendekati nyonya yang sedang mabuk. Ini seperti bertemu setan. Saya mengangkat wanita itu dan memasukkannya ke mobil. Juga harus mengemudi dan mengantarnya pulang. Kemudian pengawal menambah saya di WeChat. Kata dia kalau saya butuh bantuan lagi nanti. "Pergi saja, jangan bermimpi." Pengawal itu mentransfer 5.000 yuan ke saya. Saya langsung tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan siap kapan saja. Jangan ragu-ragu, tapi harus dengan harga ini setiap kali." Beberapa malam setelah setengah bulan, pengawal tiba-tiba mentransfer 5.000 yuan ke saya. "Tuan Jiang, ada keadaan darurat. Tolong datang ke sini. Lokasinya sudah saya kirim." Saya mengikuti lokasinya dan menemukan klub paling mewah di Haicheng. Saya membuka pintu ruang VIP. Ternyata ada beberapa orang besar yang biasa saya lihat di TV. Tergeletak di lantai secara acak. Kemudian ambulans 120 datang. Mereka segera dibawa ke rumah sakit. Akhirnya hanya ada beberapa orang di ruang VIP itu. Duduk bersandar di sudut dengan pisau Swiss di tangan. Mengamati keadaan sekitar. Su Qinghan yang sedang mabuk. Jujur saja, melihat matanya yang merah menyala. Dari gaya seperti membunuh siapa saja yang datang. Saya juga tidak berani mendekatinya. Kaki saya gemetar karena ketakutan. Cepat-cepat saya transfer uang kembali. Tidak bisa, saya tidak bisa menangani ini. Pengawal segera mentransfer 50.000 yuan ke saya dan berkata, "Ini harga yang lain, harus bayar lebih." "Benar kan? Sungguh, saya tidak bermaksud begitu. Tapi ini 50.000 yuan. Saya cuma seorang pekerja biasa. Mana bisa menahan godaan 50.000 yuan?" Dengan hati-hati, saya mendekati dia. Dengan hati-hati saya tepuk bahunya. "Jangan bunuh saya, cepat turunkan pisaunya." Saya benar-benar tidak menyangka, dia begitu patuh. Dengan mata yang agak kabur, dia menatap saya sebentar. Lalu dia menyimpan pisau Swiss. Kemudian tubuhnya goyah, seluruh tubuhnya terjatuh ke pelukan saya. Sial, dia benar-benar berat. Tubuh saya tidak stabil. Kami berdua jatuh ke lantai. Untungnya, sebelum jatuh, dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan menjadi bantalan saya. Saya terjatuh cukup keras ke tubuhnya. Di luar mobil, pengawal sedang mengobrol dengan Su Qinghan sambil menunjukkan video di ponsel. Sepertinya dia sedang menunjukkan video saya yang sebelumnya menolong mereka. Saya diam-diam membuka jendela mobil. Dengar sedikit percakapan pengawal. "Nyonya, situasinya memang seperti ini. Saya tidak bermaksud menyembunyikan hal ini dari Anda. Sebenarnya, saya belum menyelidiki dengan jelas. Apa hubungan Anda dengan Tuan Jiang?"
Kenapa Anda begitu mempercayainya, saat kondisi Anda tidak sadar, dan kemampuan pertahanan Anda sangat tinggi? Saya sebenarnya ingin menunggu sampai saya menyelidiki lebih lanjut, baru memberi laporan kepada Anda. Kemudian Su Qinghan membuka pintu mobil dan masuk. Saya segera berpura-pura tidak mendengarnya, menundukkan kepala dan bermain ponsel. Sebenarnya, selama beberapa bulan terakhir, saya sudah berpikir keras berkali-kali, tapi saya tidak bisa ingat, apakah saya pernah punya hubungan dengan Su Qinghan. Dia adalah putri keluarga kaya di Haicheng. Keluarganya memiliki kekayaan lebih dari 100 juta, sedangkan saya hanya seorang pekerja biasa dari kota kecil. Jika kami berdua memiliki hubungan yang mengikat hidup dan mati, itu pasti sudah melihat hantu. Melihat Su Qinghan dengan wajah suram dan ekspresi tertekan, saya ingin melarikan diri. Haha, Nona Su, jika tidak ada masalah, saya permisi dulu. Dadah, tidak perlu mengantar. Saya ingin membuka pintu dan turun. Su Qinghan lebih cepat menarik lenganku. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, kamu tetap tinggal di sini bersamaku. Kenapa? Pacarmu tidak keberatan? Saya tidak punya. Su Qinghan hampir mengatakan sesuatu lalu mengubah kata-katanya. Dia di luar negeri. Saya mengangguk. Cahaya bulan putihnya di luar negeri. Klip lama. Saya terkejut sesaat. Apa saya mirip dengannya? Jangan-jangan saya mirip dengan cahaya bulan putihmu? Saat kamu mabuk, salah mengenali saya sebagai cahaya bulan putihmu. Jadi kamu memohon supaya aku mendekatimu. Ya, ternyata begitu. Saya bilang juga apa? Kita berdua tidak mungkin ada hubungan apapun. Sekarang saya jadi tenang, namun Su Qinghan justru berkata dengan wajah muram. Diam, tidak mirip. Lalu dia menambahkan, dia juga tidak bisa mendekatiku. Apa? Kamu bilang, saat kamu mabuk, cahaya bulan putihmu juga tidak bisa mendekatimu. Itu namanya bukan cahaya bulan putih. Hatimu tidak tulus. Wajah Su Qinghan semakin buruk, matanya penuh kebencian. Kenapa kamu banyak bicara? Saya mengibas tangan. Ya sudah, tidak bisa dibantu. Siapa suruh ibuku waktu hamil saya makan terlalu banyak kacang pistakio? Bodyguard yang masuk ke kursi pengemudi tertawa mendengar kata-kata saya. Namun, Su Qinghan tidak memberiku senyum sedikit pun. Sebaliknya, dia berkata pada bodyguard, berikan dia uang, suruh dia diam. Ding dong, bodyguard mengirimkan 7.000 yuan kepadaku. Aku langsung membuat gerakan menutup mulut. Fokus utama adalah kepuasan pelanggan. Ini adalah dasar etika pekerja kantoran. Tapi kalau aku harus tinggal di villa miliknya, itu benar-benar tidak bisa. Mobil berhenti di halaman villa. Aku segera menyilangkan tangan di dada. Aku tidak akan tidur bersamamu. Tidak peduli berapa banyak uang. Kami, anak-anak generasi 00, juga punya prinsip soal uang. Su Qinghan turun dari mobil, memberiku tatapan penuh kebencian. Kamu benar-benar bermimpi. Kamu tinggal di kamar tamu. Anggap saja kamu pelayan. Nanti kamu yang akan mengurus aku saat aku mabuk. Akhirnya aku tinggal di kamar tamu rumah Su Qinghan. Tidak ada pilihan. Harus menurut Su Qinghan, si pemabuk yang dominan. Memaksaku jadi pelayan untuk pemabuk. Kalau bukan karena transfer uang 10.000 yuan setiap hari, aku pasti tidak mau. Aku hanya bisa berdoa setiap hari. Berdoa agar cahaya bulan putih Su Qinghan cepat kembali ke negara ini. Saat itu aku bisa bebas lagi, kan? Lagi pula, siapa yang bisa mentolerir wanita mereka tinggal dengan pelayan pria sepertiku? Sekarang, di luar sana, banyak yang berkata, Su Qinghan menyembunyikan wanita di rumah emas. Dia mengejutkan semua orang dengan merawat seorang pria. Setiap kali mabuk, dia menelepon untuk meminta dia datang menjemput. Seolah-olah aku istimewa di mata Su Qinghan. Tuhan tahu, aku siang hari bekerja keras untuk kapitalis. Malamnya, aku jadi pelayan untuk pemabuk. Sungguh melelahkan, saat aku hampir meledak karena stres. Akhirnya, cahaya bulan putih itu kembali ke negara. Namun ketika dia buru-buru datang ke villa, dia melihatku duduk di sofa ruang tamu, memakan buah mahal dengan rakus. Dia tampak terkejut. Aku duduk dengan kaki disilang di sofa, menunggu dia yang tidak suka padaku, mengusirku. Dia bahkan ketakutan sampai mundur beberapa langkah. Langkahnya terhenti saat punggungnya menabrak Su Qinghan yang berjalan dengan wajah serius. Wajahnya pucat, suaranya terbata-bata. Su Qinghan, dia siapa? Su Qinghan menyipitkan matanya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa wajahmu begitu buruk? Aku baru saja terbang selama 10 jam. Mungkin karena jet lag, aku sedikit lelah. Su Qinghan terdiam sejenak, lalu berkata, aku akan minta bodyguard mengantarmu kembali untuk beristirahat. Cahaya bulan putih itu langsung melarikan diri dengan cepat. Sungguh mengecewakan harapanku. Saat dia berjalan menuju pintu, sepertinya ingat sesuatu. Dia berbalik dan berkata, kakek bilang, setelah kembali ke negara ini, harus segera membahas pernikahan kita. Tidak bisa ditunda lagi. Su Qinghan tidak berkata apa-apa. Tubuhnya yang tinggi menghalangi pandanganku. Aku hampir ingin melompati tubuhnya yang menghalangi ini, lalu berlari untuk meraih bahu cahaya bulan putih dan mengguncangnya. Bro, bangun dong. Kamu kan sudah mau menikah dengannya. Kenapa gak segera manfaatkan keunggulan rumahnya dan usir aku? Su Qinghan menarik lenganku dan keluar dari pintu. Su Qinghan bilang, kemudian mendorongku ke mobil. Aku penasaran bertanya, mau apa? Mau kemana? Ikut aku ke sebuah pesta.
Ada acara malam ini, mungkin akan dipaksa minum. Aku sudah capek melayaninya. Kenapa kamu gak minum sedikit saja? Minum itu buruk untuk tubuh. Kamu gak paham? Su Qinghan menyipitkan matanya. Peduli padaku, mimpi. Aku hanya peduli pada diriku sendiri. Kenapa kamu gak obati saja penyakitmu? Atau ganti orang yang kamu percayai? Su Qinghan memberiku sebuah album gambar. Pilih satu set dan beritahu aku. Aku membuka album itu. Semuanya berisi jas merek terkenal. Jas yang biasa dipakai selebriti pria di karpet merah. Melihatnya, mataku hampir berkilauan dan aku menelan air liur. Satu set ini pasti harganya lebih dari 6 digit. Tapi aku menutup album itu dengan suara keras. Apa ini pantas aku lihat? Su Qinghan berbicara dengan suara tegas yang tak bisa dibantah. Pilih satu, pakai malam ini. Baiklah, tidak bisa pilih 2 set. Bagaimana kalau di pesta ada yang menumpahkan anggur merah? Sebenarnya aku rasa 3 set lebih aman. Su Qinghan melihatku dengan tatapan yang penuh ejekan. Tenang saja, tidak ada yang berani menyentuh pria milikku. Aku membalas. Koreksi sedikit, aku adalah butler yang melayani pecandu alkohol wanita. Kata-kata wanita anjing ini, sungguh tidak bisa dipercaya. Dia bilang di pesta tidak ada yang berani menyentuhku. Tapi aku justru disiram anggur merah di wajah. Semua karena mulutku yang sialan ini. Apa yang kukatakan, itu yang terjadi. Tapi aku juga bukan orang yang mudah digertak. Setelah terjebak 3 bulan dengan Su Qinghan, aku sudah menahan banyak emosi yang belum keluar. Su Qinghan datang, aku sudah menginjak kaki kanan di tubuh pemuda bangsawan itu. Tentu saja dia juga menarik celanaku. Aku khawatir Su Qinghan akan memarahiku. Segala sesuatu harus dilaporkan dulu. Dia menumpahkan anggur merah ke gaun aku. Padahal kamu jelas bilang, tidak ada yang bisa menggangguku. Ini pertama kalinya aku pakai jas semahal ini. Tapi hanya ada 1. Di mobil ada 2 set lagi. Aku bawa kamu ganti. Kalau yang ini gak semahal yang aku pakai, aku akan beli semua yang ada di album itu untukmu. Itu baru masuk akal. Aku jadi tenang. Biar dia lepas dulu. Baru aku lepas. Su Qinghan menyipitkan mata memperingatkan pemuda itu. Lepaskan. Pemuda itu dengan kecewa bergumam. Kak, aku ini adikmu. Apa? Ternyata yang aku pukul adalah adik Su Qinghan. Aduh, habislah. Aku langsung melepaskan tanganku dan melompat. Bersembunyi di belakang Su Qinghan. Berharap dia akan memaafkanku. Su Qinghan dengan keras mengusap kepalaku 2 kali. Hanya sepupu yang tidak berharga. Jangan takut. Oh, kalau begitu tidak masalah. Setiap keluarga pasti punya kerabat yang menyebalkan. Aku langsung berdiri tegak dan merasa penuh semangat. Aku hanya melindungi diri. Aku menarik lengan Su Qinghan. Ayo, ajak aku lihat 2 set jas lainnya yang kamu beli. Kalau kamu berani menipu aku, kamu akan menari striptease di depan umum saat mabuk. Aku tidak akan membawa kamu pulang. Biar kamu malu. Su Qinghan membiarkanku menarik tangannya. Mendengarkan aku ngoceh sepanjang jalan. Dia hanya mengiyakan sekali. Identitasmu apa sih? Pembantu wanita. Dia menarik tangannya dengan jijik dan tertawa kecil. Kamu sepertinya cukup bangga. Tentu saja, kami rakyat pekerja mendapatkan uang dengan cara yang bersih. Tidak mencuri atau merampok. Kenapa harus merasa diri ini lebih rendah? Su Qinghan tersenyum, mengantarku ke mobil mewah Maybach. Membuka bagasi dan menunjukkan. Ternyata benar ada 2 set jas keren. Seketika hatiku cerah dan berbunga-bunga. Wow, kamu memang tidak percaya diri ya? Bilangnya tidak ada yang berani menggangguku. Padahal sudah siap dengan cadangan. Su Qinghan wajahnya gelap. Kalau tidak mau, kamu bisa terus ngoceh. Ku tidak akan memanjakannya. Aku berpikir tentang rasa kesal yang kutahan sepanjang hari. Sebuah pandangan sinis kutujukan padanya. Tidak bisa melindungiku. Dan aku tidak boleh mengeluh. Sebagai bos, kalau tidak bisa melindungi karyawannya sendiri, masa berharap orang lain bekerja untukmu? Su Qinghan akhirnya merenung, tapi dengan sikap serius dan suara tegas. Kedepannya aku akan melindungimu. Aku janji. Tapi aku tidak percaya kata-kata Su Qinghan lagi. Dia itu cuma orang bodoh. Baru saja aku mengganti jas dan pergi ke ruang pesta. Tapi malah disuruh bertemu dengan kakeknya. Dan kebetulan Su Qinghan tidak ada. Dia dipanggil oleh orang di luar ruang pesta. Jadi dia tidak sempat memperhatikan aku. Aku dibawa ke ruang tamu kecil yang terpisah. Sepupu Su Qinghan juga ada di sana. Dia melapor pada kakek Lu. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.